bunyinya kira-kira never try to be man of success rather than to be man of value. Kalau bahasa Cirebonnya kira-kira jangan pernah mencoba untuk menjadi orang sukses, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang berguna. Ungkapan ini sangat menarik karena sedari kecil kita sudah terbiasa dengan kata-kata sukses. Ketika dari SD kita sering ditanya, nanti kalau besar ingin jadi apa, cita-citanya jadi apa. Kemudian secara otomatis otak kita pun, pikiran kita dan angan kita dipacu untuk berusaha sukses. Maka kita berusaha belajar dengan keras, tujuannya untuk sukses. Tapi setelah kemudian kita keluar sekolah, sukses itu pun belum tergambar. Kemudian kita berusaha untuk mencari pekerjaan yang baik, penghasilan yang tinggi, atau menjadi pegawai dan lain sebagainya. Pun ketika kita sudah jadi pegawai, jadi karyawan, dan jadi orang yang punya banyak uang, kita pun belum dikatakan sukses. Begitu seterusnya, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kata sukses itu masih terus menghantui kita karena kita tidak pernah tahu batas kesuksesan itu di mana dan pada saat kapan. Karenanya sukses adalah sesuatu yang semu yang akan sangat sulit kita definisikan pada saat kapan kita dikatakan sudah sukses. Sekarang kita sudah punya uang, sudah punya mobil, sudah punya rumah, apakah itu merupakan sebuah identitas kesuksesan kita? Belum tentu, karena ketika kita sudah memiliki segalanya, kita belum dikatakan sukses. Ketika anak kita misalnya belum lulus jadi sarjana, ketika lagi misalnya kita belum memiliki sesuatu yang orang lain miliki, belum lagi banyak hal yang harus kita raih untuk menjadikan sukses. Sementara itu, waktu terus berjalan, usia kita terus bertambah, kemudian kita masih mencari-cari kriteria kesuksesan seperti apa. Untuk itulah kemudian sangat menarik untuk menafsiri atau memaknai apa yang tadi saya ungkapkan, never try to be man of success rather than try to be man of value. Menjadi manusia yang berguna jauh lebih mudah dalam tanda kutip dibandingkan untuk mengejar kriteria menjadi orang sukses. Sedari kecil, misalkan ketika kita masih sekolah, masih di bangku sekolah, tapi kemudian kita bisa berguna kepada orang lain, kita bisa jauh lebih berbahagia. Selepas sekolah kita sudah bekerja, kemudian penghasilan kita bisa kita gunakan untuk membantu adik-adik, membantu orang tua, dan membantu orang-orang di sekitar kita. Nilai kita pun akan bertambah. Pun ketika kita menjabat, ketika kita punya posisi, ketika kita memiliki kekuasaan dan lain-lain, dan apa yang kita miliki itu kemudian kita gunakan untuk kebaikan, disitulah value kita, disitulah nilai kita akan terus bertambah. Dan itulah sebenarnya kesuksesan yang hakiki. Kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun, kita bisa sukses selama kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita. Jadi sekali lagi, kesuksesan tidak diukur dari banyaknya harta kita, dari tingginya pangkat kita, dari jabatan yang kita pakai, tapi kesuksesan adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, dan untuk kebaikan sesama. Semakin besar nilai kebaikan yang kita tanam, maka semakin besar juga value yang kita dapatkan. Dan itulah sebenarnya kebahagiaan. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita menerima sesuatu itu akan membahagiakan,
maka yakinlah dengan memberi lebih banyak sesuatu kepada orang lain itu jauh lebih membahagiakan daripada sekedar kita menerimanya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu harta, baik itu pengalaman, baik itu nasihat, baik itu hal-hal apapun yang berupa kebaikan, maka itu akan secara otomatis meningkatkan value kita di mata Allah, juga di mata orang-orang sekitar kita. Jadi sekali lagi, jangan terjebak dengan kata-kata sukses yang semu, yang kita tidak pernah tahu di mana garis finishnya. Cobalah mulai dari sekarang untuk menjadi orang yang berguna, karena menjadi orang yang berguna jauh lebih terkontrol, lebih terukur kapan kita bisa melakukannya. Saat ini, di sini, dimanapun, kapanpun kita bisa menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang memiliki value, baik itu di mata keluarga, di mata sanak saudara, di mata lingkungan, dan di mata semua orang yang kita saling bersosialisasi atau saling berhubungan. Syukur-syukur kalau kemudian value yang kita sebarkan lebih besar, lebih luas, sehingga kemudian semakin banyak orang yang terinspirasi dan bisa berbagi kebahagiaan bersama kita, dan itulah value. Sekali lagi, terlepas dari siapapun itu yang mengatakan bahwa never try to be man of success rather than to be man of value, ungkapan ini sangat benar dan sangat indah untuk kita laksanakan. Jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang memiliki value dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita dikarunia harta, maka jadikanlah harta itu untuk menambah value kita. Kalau kita diberikan amanah dengan ilmu, maka jadikanlah ilmu itu sebagai nilai tambah kita kepada orang lain. Kalau kita diamanahi jabatan, maka jadikanlah jabatan itu sebagai alat untuk meningkatkan value kita. Dengan demikian, waktu kita tidak terbuang percuma hanya untuk mengejar kesuksesan yang kita tidak pernah tahu di mana ujungnya, di mana garis finishnya, dan di mana akhirnya. Tapi untuk sukses, tapi untuk bisa berguna, kita bisa melakukannya sekarang juga. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.